Sudah ready semua ya? Sudah. Tolong disiapkan bukunya. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sudah. Ya? Baik. Kamu buka halaman 117. Kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Yang pertama otomatis sudah seharusnya kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa ketemu, artinya kita hari ini sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini juga ketika kita ketemu, harapan saya kita bisa banyak berkomunikasi terkait dengan pembelajaran. Ya, memang serba sulit ketika kita harus pembelajaran jarak jauh, namun begitu tetap kita upayakan supaya ada transfer of learning, transfer of knowledge, dan sebagainya. Ya, kalian di rumah tidak hanya pasif, diam, ya, walaupun saya yakin kalian tidak diam di rumah, tapi yang aktif hanya jarinya. Begitu ya. Ya, harapan saya nanti setelah saya memberikan materi ini kalian mulai paham, ya, mulai paham arti pentingnya bergerak, gitu ya. Arti pentingnya bergerak, karena dengan gerakan ini insya Allah nanti arahnya menjadi kan tubuh kita lebih bugar, lebih sehat, sehingga apa? Muaranya imun kita meningkat dan kita selamat tidak terpapar. Kalaupun terpapar, maka imun kita yang sudah bagus, akibat yang ditimbulkan atau efeknya tidak terlalu berat dan masih bisa kita atasi. Minggu lalu saya sudah sampaikan pengantar untuk aktivitas kebugaran jasmani. Ya, saya sudah sampaikan sebagai pengantar bahwa aktivitas kebugaran adalah salah satu materi yang nanti akan kita kaji bersama. Ya, kita kaji bersama terkait dengan materi PJOK. Di buku itu ada memang aktivitas kebugaran. Terus beberapa materi yang harus kita pelajari pada semester 1 ini, kemarin sudah saya sampaikan juga, dari permainan dan olahraga, kemudian aktivitas kebugaran, kemudian ada uji diri senam, kemudian ada senam irama, ataupun yang nanti arahnya lebih ke aerobik lah ya, supaya nanti situasinya bisa lebih luas, sehingga kalian bisa lakukan di rumah. Kemudian ada juga materi kesehatan, kemudian materi olahraga air. Saya pernah sampaikan bahwa materi PJOK itu harusnya memang kita lebih banyak ke praktek. Sehingga teori seperti ini ya, karena situasi dan kondisi mau tidak mau harus kita jalani. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin teori ini kita pelajari dengan sefaham-fahamnya, sehingga nanti ketika kita praktek akan lebih mudah melakukannya. Makanya harapan saya ketika saya menyampaikan materi ini, kalian yang tidak tahu langsung ditanyakan. Bisa japri lewat saya, kalau memang belum ketemu pada saat ini, bisa juga lewat langsung seperti ini, kalau memang kalian sudah menemukan sesuatu yang memang harus kita bahas. Sehingga ketika kalian sudah selesai pembelajaran ini, sudah betul-betul paham. Oke ya. Kemudian partisipannya berapa, Bu? 156. Ya, 156. Padahal kalian jumlahnya 240 sekian lah ya. Kalau 156 itu berarti
Ya oke lah. Berarti sekitar 70%, 80% lah ya. Nah, saya mempertanyakan ya, anak-anak yang sebetulnya tidak hadir pada saat Zoom seperti ini, jadi kenapa itu loh? Ya, kalau memang kesulitan ketika kalian mengusahakan kuota, yang punya kuota, punya wifi di rumah tidak usah pelit-pelit, ya. Dan saya yakin kalian tidak pelit lah ya. Cuma kadang-kadang teman kalian yang pekewo, ya jangan sampai pekewo karena ini untuk kalian sendiri. Kalau kalian tidak ada usaha, nanti hasilnya juga tidak bisa maksimal gitu. Kalian kan bisa berkumpul paling tidak di tempat teman kalian yang punya wifi. Yang penting kan tidak terlalu banyak. Ketika kalian berkelompok, itu pasti akan lebih bagus. Belajar aja ada kelompok ya. Nah, ketika ada kelompok harapannya ada diskusi di situ sehingga hal-hal yang muncul yang tidak bisa kalian pecahkan bisa didiskusikan. Bisa, enggak Pak? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Pak Kabit. Apa-apa nanti akan menilai kalian juga ini. Kalian sungguh-sungguh apa enggak jane ketika mengikuti Zoom ini? Tuh. 156 tadi. Dari 240. Jadi cek nanti. Ya kan ya. Maksudnya apa gitu loh. Ini juga. Kalau misalnya itu terus-terusan, ya tidak pernah setuju ya, tapi nanti perlu komunikasi sama orang. Mungkin ada kendala merasa. Pak. Gitu ya. Saya lanjut ya. Dari 240 sekian, beberapa teman kalian tidak bisa ikut. Sehingga harapannya nanti yang tidak bisa ikut itu kita cari tahu, ini sebabnya apa gitu loh. Kalau masalah kuota kalian bisa nebeng di tempat teman kalian punya wifi. Ya. Walaupun ini direkam, tetapi ketika kalian nanti ikuti di YouTube, kalian tidak bisa terkoneksi langsung, gitu loh. Karena itu sudah rekaman sehingga tidak ada interaksi. Kalian tidak bisa menanyakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Paham ya? Tolong yang merasa tidak punya kuota nggak usah malu-malu, aku nebeng lah. Terus yang punya kuota wifi dan sebagainya, wong itu wifi itu tidak ada orang kelongoran ditebengi kok. Ya. Atau kalian cukup pakai satu HP, ikut bersama-sama 4 orang, 5 orang, asal tidak usah lebih. Kalau saya mengatakan tidak usah 10, maksimal 7 lah. Kalau saya 7, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga harapannya 7 maksimal bisa dilaksanakan di satu rumahnya siapa gitu. Kalau 7 kan berarti katakanlah ini 150. Berarti ada sekitar 90 ya. 90 dibagi 150 kan tidak sampai 72 aja sampai kan. Maksudnya semuanya bisa mengikuti gitu. Itu ya. Baik. Saya masuk materi ya. Oke, saya akan masuk materi yang aktivitas kebugaran. Bukan. PowerPoint. Ya. Ya. Aktivitas kebugaran, ya. Nah. Ya, sebentar. Nah. Kenapa aktivitas kebugaran ini saya sampaikan? Pertama, karena materi ini sebagai induk materi yang lain. Ya. Di era pandemi ini
aktivitas kebugaran menjadi induknya dari aktivitas yang lain. Muaranya kalian sehat, wis. Dengan melaksanakan aktivitas kebugaran kalian sehat. Itu harapannya. Ya, itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan sampai ke hakikat kebugaran jasmani ini ya. Nah, satu, manfaat latihan kebugaran jasmani. Terbangun, saya mengingatkan saja kemarin harusnya sudah kalian mulai baca-baca itu halaman 117 ya. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang. Tubuh kita terdiri dari tulang, persendian, ada sendinya di dalam tulang. Selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non olahraga. Ya. Kemudian manfaat latihan kebugaran jasmani. Hakikatnya kebugaran jasmani sudah kalian pahami ya. Kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari. Kalian sehari-hari ngapa? Belajar misalnya. Tetapi kamu masih bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Artinya apa? Kalian masih punya cadangan energi. Bersinau, melentur, capek, tidur. Itu indikator bahwa kebugaran jasmani kalian kurang bagus. Orang yang kebugaran jasmani ini bagus, selama 1 hari beraktivitas, insya Allah masih kuat. Kecuali lari atau aktivitas yang membutuhkan betul-betul energi yang banyak, misalnya lari sini sampai, ya tidak usah sampai Wonosobo lah, lari sini sampai Banjar PP, itu sudah menguras tenaga kalian. Setelah itu kalian tidak bisa melakukan yang lain, nah itu wajar. Tapi ketika kalian melakukan kegiatan yang sedang-sedang saja, seperti belajar, yang memeras otak, oke lah. Tapi terus kalian melentruk, tidur, sudah tidak punya daya, nah itu menandakan kebugaran jasmani kurang bagus. Kemampuan kalian melakukan aktivitas termasuk kemampuan belajar kalian, memaksimalkan waktu belajar kalian, salah satunya harus dimulai dari kebugaran jasmani yang baik. Paham ya? Kebugaran jasmani yang baik menunjang kegiatan yang lain. Oke ya, baik. Sekarang yang A, kemarin sudah saya sampaikan, meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Dengan kalian bergerak, tentunya gerakan yang terukur, sesuai umur, dan teratur. Terukur apa? Jantung itu akan ngefek, ya, akan diberi efek yang baik ketika aktivitasnya mencapai sesuatu indikator yang terukur. Jantung kita itu kalau berdenyut dalam 1 menit itu antara 60 sampai 80. Itu orang normal. Normal dalam arti dia tenang, tidak melakukan aktivitas, tidak berpikir, karena ya nanti saya sampaikan. Tidak berpikir, tenang, pokoknya orang tenang. Kamu ukur, kemarin sudah diukur ya. Ya, antara 60 sampai 80. Ya, paru-parunya juga nanti akan terpengaruh ketika aktivitasnya dilakukan secara terukur. Kalau jantungnya berdenyut lebih dari 80, berarti orang itu sudah melakukan kegiatan baik fisik maupun psikis. Kenapa tidak hanya fisik yang mempengaruhi denyut jantung, psikis juga mempengaruhi denyut jantung. Ketika kalian sedih, marah, khawatir, deg-degan, nah deg-degan itu, wah aku deg-degan banget ya, tes bukan aku ora bisa. Berarti ketika kalian mengatakan itu, jantung kalian berdenyut lebih cepat. Itu artinya apa? Psikis, ya jiwa, pikiran kalian, denyut apa caranya hati kalian lagi mood apa enggak, itu juga mempengaruhi denyut jantung. Ya. Apalagi aktivitas yang terkait dengan aktivitas jasmani, jalan.
Ketika kalian duduk tadi ya, saya duduk seperti ini. Saya ngajar otomatis meningkatkan kerja jantung karena saya harus berpikir, saya harus membuat mood saya juga bagus. Itu kan juga saya menaikkan denyut jantung. Kalau saya tidak apa-apa, tadi 60 sampai 80. Saya seperti ini mungkin 80-an. Nanti saya jalan, denyut jantung saya bertambah. Saya lari, bertambah lagi. Lari cepat, bertambah lagi. Seperti itu. Apa kesimpulannya? Denyut jantung dipengaruhi oleh kondisi psikis dan aktivitas. Kalau nggak percaya, kamu ketemu pacar kamu, mesti jantungnya lebih cepat berdenarnya. Soalnya apa? Grogi. Oh, ditagih hutang. Nah, tagih hutang maning. Ya, tagih hutang maning. Tugasnya urung dikumpulkan, ditagih tugasnya esok urung itu. Oh, deg-degan banget. Nah, bagaimana supaya jantung kita sehat? Dibiasakan berdenyut cepat, dan kan sekarang banyak sekali yang orang mengalami penyakit jantung koroner itu ya. Nah, bagaimana supaya menghindari itu? Jantungnya dilatih. Dilatih gimana? Dilatih berdenyut yang banyak. Ketika jantung kita berdenyut, maksimalnya itu berapa kemarin? Jantung kita, kemampuan berdenyutnya, denyut jantung kita maksimal itu wis pokoknya kemampuannya dia paling banyak denyutnya dalam 1 menit itu kurang lebih 220. 20 itu dikurangi umur. Ya, umur ya. Umur kamu berapa kemarin? 14. Ya, 14. Berarti sekitar 6 ya. Iya. Itu maksimal denyut jantung kamu. Kalau lebih dari itu, maka kamu akan pingsan. Bisa semaput, bahkan bisa waalaikumsalam. Ya, iya. Nah, makanya itu yang nanti akan kita kaji terus. Selama kita melakukan pembelajaran berat, maka yang jadi ukuran adalah denyut jantung. 206 dikurangi, 220 dikurangi umur kamu. Yang tadi 14, berarti tinggal 206. 206 pun itu tidak harus kamu capai maksimal, ya. Ya, kalau kamu bukan atlet, ya yang penting kan sehat lah ya. Yang penting sehat, kamu cukup membuat jantung kamu berdenyutnya oke lah 60% sampai 70% dari denyut jantung maksimal kamu. Berarti 206 kali 60 atau 70% berapa kemarin? Sekitar berapa? Hitung. Oke, 70% wes. 206 kali 70%. 144,2. Oke, ya betul sekali. Siapa itu? Jelika. Angel, ya betul. Sekitar 140. Ya, sekitar 140. Ketika kita olahraga, usahakan denyut jantung kita mencapai berapa, Angel? 140. Itu. Ingat ya, 140-an, guys. Kenapa harus 140-an? Karena ukuran 140 itulah yang akan mempengaruhi denyut jantung, melatih jantung lebih. Tentunya gampangnya kayak gini. Ketika kalian lari, ya, lari keliling lapangan 4 kali, kalian berhenti, hitung denyut jantung.
ternyata masih di bawah 140. Jadi harus ditambahi lari lagi. Gitu. Sampai mencapai denyut 140. Kalau kamu petang, makanya ini Angel, kalau kamu petang, itu kalau kamu main, itu mungkin tidak sampai denyutnya segitu. Oleh karena itu, kamu perlu pemanasan. Untuk apa? Meningkatkan denyut jantung supaya mencapai sekitar itu, 140. Ketika setiap... Siapa yang ada lagu ini? Nanti ya, setelah saya ya, oke ya, akhir-akhir ya. Kembali ke laptop ya. Setiap, ini penting masalahnya, setiap kalian olahraga, usahakan denyut jantung mencapai 140. Itu ukurannya. Ya, kalau masih kurang berarti tambahi. Kalau terlalu banyak berarti ya kamu berhenti. Tidak boleh. Kalau kamu ingin mencapai kesegaran jasmani. Tapi kalau kamu atlet, 140 tambahi lagi. Kurang lebih 80 sampai 85% dari denyut jantung. Nah, ya. Harus dilakukan secara terukur. Ukurannya apa? 70%. Harus dilakukan teratur. Teraturnya bagaimana? Aja sampai 70% kok sebulan sekali, seminggu sekali. Teraturnya apa? Ya 70% itu kamu capai setiap 3 kali dalam seminggu itu teratur. 3 kali dalam seminggu lakukan itu sampai denyutnya. Tidak harus keluar rumah. Kalau memang kalaupun harus keluar rumah ya misalnya harus lari, naik sepeda, tidak harus lari loh. Kamu punya alat banyak loh di rumah. Punya tali, rope, lakukan di rumah. Terus lakukan, ya 5 menit. Berhenti, pegang denyut jantung. Gampang banget Jani. Kamu punya YouTube, buka aerobik. Oh, impact apa? Heart impact. Setelah kamu lakukan. Aerobik kan rata-rata antara 15 sampai 30 itu bagus juga itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Saya juga kadang-kadang kalau pas lagi kelingan ya, aku harus ngapa ya nang omah bingung. Push up tok aku awaknya gede banget. Nah, di up tok weteng udah. Akhirnya saya ikuti aja yang ringan-ringan. Saya kan sudah old ya, sudah 50-an. Jadi saya ikuti aerobik yang low impact. Apa low impact? Yang ringan gerakannya tapi terus sehingga bisa mencapai denyut jantung di 70%-an itu. Minimal menjaga kebugaran. Oke, ada pertanyaan? Paham nggak? Paham nggak? Terukur, teratur, sesuai umur. Sesuai umur tadi itu. Misalnya kamu umurnya 14. Kamu olahraganya apa? 14 tahun olahraganya apa? Hanya senam-senam kayak gini. Ya nggak pas itu. Itu untuk orang-orang tua. Itu berarti tidak sesuai umur, gitu kan? Sesuai umur kamu ya lari, bersepeda agak cepat, melakukan gerakan-gerakan push up, sit up. Itu umur kamu. Jadi kebugaran jasmani juga akan punya efek ketika latihan-latihan yang kamu lakukan sesuai umur. Paham ya? Ya. Saya yang umur 50 kon bal-balan 90 menit ya itu tidak sesuai umur, memaksakan diri. Saya kon futsal, kalaupun futsal ya 5 menitan. Iya, karena sesuai umur saya. Kalau dipaksakan, lah ini yang bahaya. Makanya banyak orang yang tidak banyak, ada saja orang yang ketika dia sedang berolahraga, bukan olahraganya yang salah loh ya, bukan olahraganya yang salah, tetapi kesalahannya di pemilihan jenis olahraga yang sesuai dengan umur dan tidak terukur. Oh saya futsalan 30 menit kali 2 ya wes bisa lebih 12 bukan. Misal tidak ya. Seperti itu. Jadi ukuran kamu
Kalau kamu yang sepeda dengan cepat, lari cepat itu kamu, sesuai umur kamu. Mengangkat beban, itu sesuai umur kamu. Ya? Oke. Ya. Yang itu meningkat kemampuan jantung dan paru, menurunkan tekanan darah. Nah ini, menurunkan tekanan darah. Ini tadi sudah ya, nanti pertanyaannya belakangan. Menurunkan tekanan darah. Sekarang banyak penyakit sing jere aku tensinya dhuwur, bludrek. Tensinya dhuwur. Tensi tinggi itu kan ya kembali ke jantung tadi itu tadi. Jadi ada yang jantung memompa dan menguncup. Hah? Memompa dan apa ya istilahnya? Kalau memompa, bermompa itu kan terus ada istirahatnya, ya. Ngeden. Kalau ambil nafas, buang, ambil nafas, buang. Jantung pun demikian. Memompa, mengembang, memompa, mengembang, menguncup, mengembang, ya menguncup, mengembang. Menguncup ketika dia sedang memompa, mengembang ketika darah kembali ke jantung, mengembang jantungnya. Menguncup lah. Jantung itu terus berdenyut terus. Ya. Ya. Tadi kalau jantung kamu berdenyut terlalu cepat, kamu lakukan olahraga overload, nah itu namanya bisa menaikkan tekanan darah. Tekanan darah itu ada sistol diastol ketika menguncup dan mengembang. Nah, makanya ketika kamu mengukur tekanan darahmu viral, itu ada tekanan atas dan tekanan bawah. Tekanan atas ketika memompa. Ya, tekanan bawahnya ketika mengembang. Yes, ya, menurunkan tekanan darah. Nah, dengan olahraga ini insya Allah akan menstabilkan tekanan darah. Tekanan darahnya biasa sih untuk orang-orang. Kalau saya ya antara 130, atasnya, bawahnya ya 170 itu sudah normal. Sudah bagus. Kalau kamu ya mungkin tidak seitu, tidak sampai 130, mungkin lebih kuat. Yang C, mengurangi lemak dan kadar gula dalam darah. Mengurangi lemak dan kadar gula dalam darah. Seorang olahragawan biasanya tidak punya lemak karena lemaknya sering begitu lemak tertimbun dibakar karena untuk mengganti kalori yang ada. Jadi lemaknya digunakan sebagai cadangan tenaga karena cadangan kalori. Ya, sehingga dia tidak punya lemak karena lemaknya terbakar terus. Gitu. Kadar gula dalam darah. Nah, sekarang banyak orang yang menderita penyakit gula darah atau apa ya, jenenge apa ya, Bu? Diabetes. Nah, diabetes itu ya di samping karena kebiasaan yang kurang baik, memang ya faktor keturunan memang ada. Tetapi kalau kamu punya faktor keturunan, kamu kebiasaannya bagus, insya Allah tidak akan muncul penyakit diabetes. Padahal sekarang kita sulitnya menghindari. Nah, sekarang minuman apa coba yang tidak ada dalam kemasan? Ya, oke lah, minum sekali-kali, sekali dua kali, jangan setiap hari. Karena konon ceritanya, ya, teh botol atau teh apa saja yang dalam bentuk gelas itu manisnya itu 7 kali lipat dari teh yang sebetulnya manis biasa. Jadi larutannya larutan jenuh ya istilahnya, larutan wes kemanisan banget gitu loh. Kalau kamu minum wes seger pol ya, apalagi Pak dimasukkan ke dalam freezer wes enak pol. Tapi sekali lagi tolong kalau kamu ingin kondisi badan kamu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, kita juga konsumsi asupan juga harus selektif. Itu ya. Tapi angel banget, tapi angel memang sulit sekali. Nah, memang harus ada upaya untuk kita menjadi sehat. Ya. Yang D, memperbaiki bentuk tubuh. Memperbaiki bentuk tubuh. Insya Allah kalau orang yang aktif berolahraga ya minimal ya sekarang sih misalnya orang voli kan tidak ada orang yang kegemukan misalnya kok mau bule priwe ya kan
Dulu orang bal-balan, semua olahraga insya Allah membutuhkan fit ya, tapi tidak selalu semua olahraga itu hanya dimonopoli orang-orang yang biasa. Banyak orang-orang yang berbadan besar memang dibutuhkan di olahraga itu. Mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, ya sudah kemarin. Next berarti lanjut. Ya, di bawah. Ya. Kebanyakan. Ya. Nah. Meningkatkan daya tahan aerobik. Meningkatkan daya tahan aerobik tadi sudah. Paru-paru itu ya, dengan sering berolahraga maka paru-paru kita akan sehat karena dia akan terpacu untuk caranya untuk bernapas, menguncup, mengembang, seperti jantung juga itu. Oke, meningkatkan fleksibilitas, kemudian membakar kalori yang mungkin tubuh terhindar dari kegemukan. Nah, tidak. Ya, saya itu sekarang juga prihatin ini, perut saya kok. Nah, ya itu tadi, lama tidak mengajar kamu. Saya mengajarnya seperti ini ya mana mungkin kalori saya terbakar semuanya. Aduh, saya prihatin ini ya. Oke ya, kita bersama ya. Insya Allah nanti kita ketemu pas pembelajaran tatap muka, tidak ada yang overweight. Ya, walaupun overweight ya masih dalam batas ideal lah. Karena ideal kan masih ada toleransi. Ideal masih ada toleransinya. Menghitung berat badan ideal gimana kemarin? Tinggi badan kurangi 100. Loh, ada yang tahu mengukur tinggi, mengukur berat badan ideal, Cung? Ada, Pak. Ya, gimana? Sekarang jawab loh, aku ngomong dewek apa iki? Aku nek ngomong dewek aku medun nggih. Ideal. Oke. Siapa? Cung. Ya. Mengukur berat badan ideal. Rumusnya? Raffi. Tahu Raffi? Nyalakan mikrofonnya nyala. Oh nggak tahu. Wes apa meneh iki? Adelia 9B. Adelia coba Adel. Tahu enggak Adel? Tahu enggak Adel? Mengukur Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu. Oh nggak tahu. Adelia. Tahu nggak? Adelia tahu enggak? Enggak, ya wes dicatat. Dikurangi 100 Saya kilogram. yang mudah aja. Jadi tinggi berat badan ideal adalah tinggi badan Enggak boleh stop yang dikurangi 100. Ya, kalau cewek udah ketemu ya, tinggi badan dikurangi 100. Kamu tingginya berapa, Adel? Berapa? 160. 160. Kemudian 160 kurangi 100 berapa? 60. 60. Karena kamu cewek, dikurangi lagi. 15% dari 60 berapa? Kalau cowok kurangi 10%. Berapa, Del? Hitung, Del. 60. 15% dari 60 berapa? 4. Berapa? Ketemu? Ketemu? 15% berapa? 51. 51. Ya. 9 berarti ya? Iya, 9. Berarti ideal banget ya. Ideal banget kamu beratnya 51. Kamu berapa sekarang, Del? Beratnya? Pernah ngukur? Ya. Nanti suatu saat kamu ukur.
kurang lebih 51 itu ideal banget ya, ideal dan ideal sekali. Tapi ada toleransi. Jadi ada ideal kurus, ada ideal gemuk. Berapa toleransinya? 5. Ketika kamu beratnya 56 itu masih ideal. Tapi ideal gemuk. Ketika kamu beratnya 46 itu ideal juga, tapi ideal kurus. Jadi naik turunnya dari berat badan ideal itu 5 kg itu masih ideal, hanya ideal gemuk dan ideal kurus. Ya kok buka maning lah Mbak, kok anu booking ya. Ya segitu ya. Ya. Lanjut, meningkatkan daya tahan aerobik, kemampuan napas tadi, meningkatkan fleksibilitas sudah, membakar kalori, terlihat dari kegemukan jelas, menghindari stres jelas, meningkatkan rasa kebahagiaan jelas. Kalau kamu suntuk belajar pakai tugas olahraga di rumah bisa. Apa aja bisa. Tadi saya sampaikan, kamu buka YouTube aerobik. Kalau kamu ya hard impact mestinya, bukan low. Ikuti wis kemeringat, seger kan awake. Nah, kalau saya kalau di rumah terus kalau kamu tidak punya sepeda, jalan kaki. Tetap protokol kesehatan. Jalan kaki keliling kampung bisa. Kalau punya sepeda ya goes, kan bisa lebih jauh ke tepi sawah-sawah sana. Stresnya hilang. Karena pandangan kamu sudah berbeda. Sepakat ya? Oke, next. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, membantu melakukan penyesuaian adaptasi penyebab fisik yang diberikan diadari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nanti kamu baca itu. 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi, oke. Program pengembangan. Nah, saya ke yang B, program pengembangan kebugaran jasmani program. Saya ingin kamu memprogram diri kamu sendiri. Ya. Yang penting kamu melakukan olahraga. Ya, nanti suatu saat kita ketemu kondisi kamu fit. Saya ingin seperti itu. Tidak ada yang kekurusan apalagi kegemukan dan sebagainya. Ya, ideal tadi kan saya sampaikan ideal kurus dan ideal gemuk. Minimal di situlah ya. Ya, kamu programnya apa? Harus teratur seminggu 3 kali. Ya, harus terukur setiap ketika kalian lakukan sampai pada denyut nadi atau denyut jantung sekitar 70%. Sesuai umur kamu berapa? 14, ya kamu yang olahraga yang sesuai kamu. Kalau mungkin keluar rumah ya kamu bisa futsal, bisa voli, bisa sepak bola dan sebagainya. Kalau hanya di rumah ya kamu lakukan gerakan-gerakan yang bisa sit up, push up, bisa lompat tali. Sit up-nya aja pengen 10 toh, pengen 10 ya tidak ada efek, nggak ngefek. Ya harus kemampuan kamu kan sudah lebih dari anak SD, jadi meningkat dong. Oke. Lanjut program pengembangan aktivitas. Nah, yang terkait supaya kamu sehat aja dengan latihan kekuatan otot bisa dengan cara sit down, squat jump, kekuatan meningkatkan otot tungkai, ya, daya tahannya juga. Di samping itu juga untuk latihan pernapasan. Kelenturan bisa juga kamu sit up, kelenturan otot dan kekuatan otot perut. Ya. Kemudian berikutnya pengembangan aktivitas yang terkait dengan keterampilan. Dengan aktivitas harapannya kamu akan lebih lincah, lebih cepat, lebih memiliki keseimbangan yang bagus dan powernya juga ada. Tentunya dengan latihan baca buku ini ya, apa aja. Kemudian nanti kamu juga bisa mengembangkan aktivitasnya menggunakan sirkuit training. Nah, setiap kamu melakukan bisa ya pos 1 misalnya kamu shuttle run, lari bolak-balik, tidak usah jauh-jauh, 5 meter, bolak-balik, 30 detik, sprint, bolak-balik 5 meter.
Terus begitu 30 detik berhenti. Ambil napas 30 detik, kemudian kamu lakukan push up selama 30 detik juga. Terus berapa? Terus istirahat 30 detik. Lakukan 30 detik, istirahat 30 detik. Berapa pos? Nah, kita buat dulu ini 6 pos. Sit up, kemudian back lift. Back lift itu kebalikan pusat itu. Kemudian squat thrust. Kemudian, nah ini kalau tidak memungkinkan, tidak bisa dilakukan di luar, ya jangan sprint 50 meter. Ya, kamu bisa lompat-lompat atau vertical jump dan sebagainya. Sementara itu dari saya nanti ada tugas yang terstruktur, entah itu kamu melakukan tidak usah panjang-panjang videonya, yang penting saya ingin tahu kamu melakukan misalnya push up dengan betul, push up, sit up dengan benar, squat thrust dengan betul. Yang penting gerakannya benar. Nah, perkara kamu melakukan sesuai dengan kebutuhan 30 detik bisa. Ulangi lagi 30 detik, satu gerakan dilakukan berkali-kali nggak masalah. Tidak harus di pos-pos itu. Gitu. Sementara paham ya? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Ya, paham ya? Paham ya? Kalau masih ada yang kurang paham, tolong dibaca lagi bukunya. Itu ya. Dibaca lagi bukunya. Kalau kamu tidak tahu, bisa tanya saya lewat WA. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan, silakan acungkan tangan. Saya beri waktu sebentar. Kalau ada yang mau tanya. Oh, sebentar Bu, yang tadi Bu. Balik. Nah, Farel Akuitas apa ini? Farel kok enggak? Kok gambarnya ngono loh? Gambar cewek. Ya, cewek kamu itu kok? Nah, tempeling kok, Farel. Kamu kemarin latihan enggak? Minggu? Oh enggak, kenapa? Oh, enggak bisa ya. Ya wes, nanti kita lagi latihannya. Ada pertanyaan, silakan. Acungkan tangan yang mau tanya. ya. Sudah paham? Belum. Tanya? Tidak ada. Muhammad Danang. Wah, ini Muhammad Danang. Di Muhammad Danang. Nah, ini. Nah, tampilkan wajahmu loh. Aku kan pengen tahu wajahmu loh. Sehat apa enggak gitu loh. Ya. Biasakan ketika Zoom pakai wajah. Saya nggak mau lihat DP kamu selain wajah kamu. Ya. Nggak usah, aku kayak kangen karo ya. Sama aja. Saya kelas 8 kan nggak ngajar kamu. Ketika kelas 9 ini baru pertama ketemu kamu ya. Saya ingin tahu wajahmu juga. Kamu kan juga harus tahu wajah saya. Ya. Jadi orang. Nah, ini pengalaman. Dulu ada satu anak yang belum kenal saya. Oh ya, saya kenalkan dulu ya, Ahmad Hartono. Nama saya Ahmad Hartono. Guru PJOK kelas 9, nanti berkolaborasi dengan Pak Anggun Retno Priyanto. Ada 2 yang mengajar kelas 9. Saya Ahmad Hartono dan Pak Anggun Retno Priyanto. Ya tadi ya. Dulu ada anak yang nggak tahu saya. Sudah saya kasihkan itu loh. Pak guru yang itu loh. Yang mukanya gitu loh. Rambutnya sedikit lah kayak gitu. Nggak apa-apa bagi saya sih. Nggak apa-apa, memang ciri-cirinya gitu. Nah, itu Pak, itu sudah saya kasihkan Pak itu. Yang rambutnya sedikit tapi bagus banget. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke? Ya? Nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah tahu kan? Sudah saya kasihkan siapa? Pak Anggun. Saya kasihkan siapa? Pak Ahmad Hartono. Nah, begitu. Terima kasih kepada kalian semua yang hari ini sudah aktif mengikuti Zoom ini. Tolong materinya dicerna dan dipelajari baik-baik. Karena ini nanti akan berguna untuk mapel yang lain juga. Terima kasih juga kepada Bu Novinda Dian Puspita yang sudah membantu saya mengoperasikan
kegiatan Zoom ini. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus, dan ingat pandemi belum berakhir. Siapa yang akan melindungi kamu? Siapa yang akan melindungi diri orang lain, keluargamu dan orang lain? Ya kamu sendiri. Mulailah dari kamu sendiri. Ya. Keluar harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak harus. Itu protokol yang harus kalian lakukan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.